Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novila M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Pembahasan yang pertama ada analisis sistem. Jadi dalam metodologi perkembangan sistem akuntansi ada analisis, yaitu yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Saya akan membahas tentang analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jadi, jika perusahaan memiliki Departemen Sistem Informasi, analisis sistem biasanya menerima permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi. Permintaan jasa tersebut ditulis dalam bentuk surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan singkat tentang luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, dan jangka waktu penyelesaian. Contoh surat permintaan jasa pengembangan informasi yaitu: berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam analisis pendahuluan ini, analis sistem mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan kliennya. Untuk melakukan hal ini, analis sistem harus membuat worksheet atau check sheet yang untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan dari analisis pendahuluan. Selanjutnya ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Jadi, analisis sistem membuat dokumen tertulis yang disebut dengan usulan pelaksanaan analisis sistem untuk merencanakan pelaksanaan analisis sistem. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mengumpulkan pendapat pemakai informasi dengan analisis sistem tentang pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilakukan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem, dan daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecekan perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis sistem. Nah, ada 2 pelaksanaan analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis laporan yang dihasilkan pada sistem yang sekarang. Pada tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang telah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang saat ini beroperasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan manajemen tetapi tidak diberikan oleh sistem akuntansi yang saat ini beroperasi. Yang kedua ada menganalisis transaksi. Nah, analisis ini mencakup pemeriksaan formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan setiap transaksi. Dan yang terakhir dari analisis sistem yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, laporan hasil analisis sistem adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi dan berisi temuan yang diperoleh analis sistem selama proses analisis sistem. Pembahasan selanjutnya ada evaluasi sistem. Pada tahap evaluasi sistem, analis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi untuk menjalankan sistem informasi yang dirancang. Mereka juga memilih penjual teknologi yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pembahasan selanjutnya ada implementasi sistem yang mencakup pelatihan dan pelatihan pengguna sistem informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan mengelola sistem, pengujian sistem yang baru dibuat, dan penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang dapat digunakan. Seluruh proses pengembangan dan perancangan sistem informasi mencapai puncaknya pada tahap implementasi. Selanjutnya ada konversi sistem. Yang pertama ada konversi langsung, yaitu mengimplementasikan sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel, yaitu implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular, yaitu mengimplementasikan sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Yang keempat ada konversi phase-in mirip. Dengan konversi modular,
yaitu beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular yang membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Selanjutnya ada simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram, bagan alir data secara garis besar sistem penjualan tunai, bagan alir data secara rinci kotak mengolah pesanan. Selanjutnya ada simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Simbol ini merupakan simbol dokumen yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Nama dokumen dicantumkan di tengah simbol. Contoh dokumen yang digambarkan dengan simbol ini adalah faktur penjualan, surat order pembelian, cek, bukti memorial, bukti kas keluar atau voucher, surat permintaan dan pengeluaran barang gudang, faktur dari pemasok, dan bukti kas masuk. Bagan alir harus menunjukkan dengan jelas dari mana suatu dokumen masuk ke dalam sistem dan kemana sistem lain dokumen keluar dari sistem. Yang kedua ada simbol, dokumen, dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga ada simbol berbagai dokumen. Nah, simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nama dokumen dituliskan di dalam setiap simbol dan nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas simbol dokumen yang bersangkutan. Simbol dalam contoh tersebut menggambarkan faktur penjualan lembar ketiga dilampiri dengan surat order penjualan lembar ke-1 dan surat muat. Yang keempat ada catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Nama catatan akuntansi dicantumkan di dalam simbol ini. Catatan akuntansi yang digambarkan dengan simbol ini adalah jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Yang kelima ada penghubung pada halaman yang sama atau on-page connector. Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Karena keterbatasan ruang halaman kertas untuk menggambar, maka diperlukan simbol penghubung untuk memungkinkan aliran dokumen berhenti di suatu lokasi pada halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi lain pada halaman yang sama. Dengan memperhatikan nomor yang tercantum di dalam simbol penghubung pada halaman yang sama, dapat diketahui aliran dokumen dalam sistem akuntansi yang digambarkan dalam bagan alir. Yang keenam ada simbol akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Yang ketujuh ada simbol awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Yang kedelapan ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda atau off-page connector. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan yang lainnya. Nomor yang tercantum di dalam simbol penghubung menunjukkan bagaimana bagan alir yang tercantum pada halaman tertentu terkait dengan bagan alir yang tercantum pada halaman yang lain. Yang kesembilan ada simbol kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain. Yang ke-10 ada simbol keterangan atau komentar. Simbol ini memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Yang ke-11 ada simbol arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan kotak arsip. Terdapat dua tipe arsip dokumen. Yang pertama ada arsip sementara dan arsip permanen. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol berikut ini. A yaitu menurut abjad, N yaitu menurut nomor urut, dan T yaitu kronologis yaitu menurut tanggal. Yang ke-12 ada simbol arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambar arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Yang ke-13 ada simbol online computer process. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. 14 ada simbol keying atau typing verifying.
Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. 15. Ada simbol pita magnetik atau magnetic type. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol ini. 16. Ada simbol online storage. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online. 17. Ada simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. 18. Ada simbol garis alir atau flow line. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data, yang dimana anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. 19. Ada simbol persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Yang terakhir ada simbol pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang. Itu dia pembahasan dari metode perkembangan sistem akuntansi. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.